Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai perjalanan kita hari ini. Dan saya akan membaca ulang bagi kita Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang menjadi jaminan pemeliharaan hidup kita, atau apakah yang membuat hidup kita bisa terjamin? Apakah pekerjaan kita? Apakah usaha-usaha kita? Apakah perbendaharaan kita? Apakah uang kita? Atau persediaan penopang hidup yang kita miliki? Apakah semua itu yang menjadi jaminan kelangsungan hidup kita? Saudaraku, hampir semua manusia sepakat akan ungkapan tidak bekerja, tidak makan. Nggak bekerja, ya nggak makan. Sepintas ungkapan ini benar dan semua orang menyetujuinya. Terlebih ungkapan ini menjadi benar karena kita sedang hidup dalam dunia di mana orang harus bekerja. Dan bekerja berarti mendapatkan upah, yaitu uang yang pada umumnya. Kalau kita mendapatkan uang dari pekerjaan kita, artinya kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan dengan uang itu. Kita bisa melanjutkan hidup dengan uang itu. Kita terkurung dalam pemikiran ini, saudara-saudaraku. Walaupun sepintas ini benar, tetapi ini menjadi benar ketika kita memikirkannya dengan melupakan atau mengabaikan keberadaan Tuhan. Ketika kita mengingat keberadaan Tuhan, tentu pemikiran ini akan menjadi sebuah pemikiran yang keliru. Pemikiran bahwa hidup kita dijamin oleh apa yang kita kerjakan, berdasarkan apa yang kita kerjakan. Itu adalah sebuah kekeliruan ketika kita mengingat Tuhan. Saudara, sekalipun kita merasa bahwa kitalah yang bekerja, tetapi sesungguhnya sebelum kita melakukan segala sesuatu, Tuhan telah lebih dahulu ada mengerjakan segala sesuatu. Saudaraku, sekalipun kita merasa bahwa kitalah benar-benar yang sudah bekerja berjeri lelah, sesungguhnya Tuhanlah yang telah lebih dahulu ada menyediakan dan mempersiapkan segala unsur yang berhubungan, segala unsur yang diperlukan dalam segala pekerjaan-pekerjaan kita. Saudaraku, kita harus sadar dan kita harus ingat, kita manusia sungguh tidak pernah benar-benar bisa menciptakan sesuatu. Kita hanya bisa menemukan sesuatu. Kita tidak pernah bisa menciptakan sesuatu. Kita hanya bisa menemukan sesuatu yang sudah lebih dahulu Tuhan telah kerjakan atau sediakan. Saudaraku, kenyataan inilah yang dinyatakan Mazmur 127 ayat 2 tadi, yang menerangkan sia-sialah kita bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudaraku, firman ini bukan sedang mengatakan bahwa bangun pagi-pagi tidak perlu, bahwa bersusah payah, berjeri lelah, bekerja giat tidak perlu. Bukan mengatakan demikian, melainkan sedang mengingatkan kita akan pemikiran-pemikiran kita yang keliru akan kehidupan kita. Pola pikir bahwa hidup kita adalah karena apa yang kita usahakan. Pikiran bahwa hidup kita adalah karena apa yang kita kerjakan adalah sungguh keliru. Sebab kalaupun seperti yang saya katakan, kalaupun kita bekerja, bukankah yang kita kerjakan adalah milik Tuhan?
Bukankah kita bekerja di bumi, di tanah yang adalah ciptaan Tuhan, yang adalah milik Tuhan ini? Kalaupun kita berjeri lelah, bukankah jeri lelah yang kita miliki adalah karena hidup yang sudah lebih dahulu Tuhan berikan? Saudaraku, firman Tuhan tadi menerangkan bahwa Tuhanlah yang memberikan roti kepada orang-orang yang dicintainya pada waktu orang-orang itu tidur. Artinya, ketika kita bangun, kita adalah sedang mendapati segala sesuatu yang telah lebih dahulu Tuhan sudah sediakan. Saudaraku, pemazmur mengajak kita, mengingatkan kita untuk menyadari, untuk selalu ingat bahwa ada pribadi yang mencintai kita. Dan jika bicara tentang pribadi itu, jika bicara tentang cinta Tuhan, maka kita sudah bisa melihatnya. Tuhan sudah membuktikannya ketika oleh karena cintanya yang besar, Dia mengorbankan, Dia menyerahkan nyawanya, dirinya seutuhnya untuk kita, orang-orang yang dicintainya ini. Saudaraku yang terkasih, bicara tentang cinta, setiap kita tentu pernah jatuh cinta. Kita mencintai orang lain. Saudaraku, ketika kita mencintai orang lain, bukankah kita berusaha, berjuang, berjeri lelah semaksimal sedaya mampu kita untuk memberikan yang terbaik untuk orang itu? Bahkan tidak jarang bukan, kita memberikan pemberian yang sungguh mahal, yang sungguh kita sendiri pun tidak pernah memiliki apa yang kita berikan kepadanya. Kita sendiri pun belum pernah menikmati apa yang sudah kita upayakan, yang kita berikan kepadanya itu. Kenapa bisa demikian? Adalah karena kita mencintainya. Pemazmur 127 ayat 2 tadi mengingatkan kita dicintai oleh Tuhan. Bukankah cinta Tuhan sungguh jauh melebihi cinta kita kepada orang lain, melebihi dari model cinta kita? Karena itu saudaraku, percayalah kepada cinta Tuhan. Karena cinta Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Karena cinta Tuhanlah yang menjadi jaminan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pemazmur juga mengingatkan kita, atau mazmur tadi menolong kita untuk memahami. Ada satu bagian dalam kitab Kejadian 1, ketika Tuhan mengerjakan penciptaan, ketika Tuhan mengerjakan segala sesuatu, meletakkan semesta dan segala isinya, ada satu frasa atau kalimat yang diulang-ulang setiap kali Tuhan telah mengerjakan sesuatu, yaitu kalimat, "Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama, kedua, sampai seterusnya penciptaan selesai." 6 kali kalimat ini diulang. Jadilah petang dan jadilah pagi. Ini adalah ukuran hari, pertanda hari menurut Tuhan. Berbeda sekali dengan pertanda hari bagi kita. Kita menggunakan pertanda untuk hari adalah pagi ke petang. Kan begitu, saudara-saudaraku? Pagi ke petang, bukan petang ke pagi. Hari kita adalah pagi ke petang. Kenapa kita menggunakan pagi ke petang? Jawabannya adalah karena disitulah kita bisa melakukan segala sesuatu. Orientasi kita adalah apa yang bisa kita kerjakan, pada kapan kita bisa bekerja. Itu sebabnya ukuran hari yang kita buat adalah pagi sampai petang, bukan petang sampai pagi. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan berbicara bahwa Dia bekerja sebelum kita bisa mengerjakan sesuatu. Saudaraku, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Dialah yang bekerja untuk
kita yang dicintainya. Dialah yang bekerja untuk kita yang dicintainya. Supaya kita bisa memahami dan mengerti bahwa hidup kita tidak bergantung pada apa yang kita kerjakan, melainkan pada apa yang Tuhan kerjakan. Supaya kita juga berharap kepada apa yang Tuhan kerjakan, bukan kepada apa yang kita kerjakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu, jika tadi kita telah bangun dan hari ini kita akan berjadi lelah, ingatlah bahwa kita hanya sedang mengambil apa yang Tuhan sudah kerjakan, hanya sedang memungut apa yang Tuhan telah taburkan, telah sediakan bagi kita. Itu sebabnya setiap hari sesungguhnya adalah hari yang menyukacitakan bagi kita. Bagaimana tidak? Setiap hari adalah hari di mana Tuhan sudah lebih dahulu melakukan segala sesuatu untuk kita. Setiap hari adalah hari di mana Tuhan yang mencintai kita sudah lebih dahulu memberikan roti bagi kita. Setiap hari adalah hari tinggal memungut, hari tinggal mengambil bagi kita orang-orang yang dicintai oleh Tuhan kita. Saudaraku, Tuhan sudah sediakan roti bagi kita. Bangun, bergegaslah, bersemangatlah, ambillah rotimu dari Tuhan hari ini. Saudaraku, Dia sudah meletakkannya di dapur, ambillah. Dia sudah meletakkannya di meja-meja kerja kita, ambillah. Adik-adikku pemuda, Dia sudah meletakkannya di depan laptopmu ketika engkau belajar daring, ambillah. Dia sudah meletakkannya di usaha-usaha kita, ambillah. Dia sudah meletakkannya di lapangan-lapangan pekerjaan kita, ambillah. Dia sudah meletakkannya di tabungan-tabungan kita, ambillah. Dan Dia sudah meletakkannya di gereja, ambillah rotimu di sana. Saudara-saudara yang kekasih, Matius 6 ayat 26 sebagai penutup bagi kita, dikatakan di sana, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku, burung-burung itu taunya hanya terbang dan mengambil apa yang Tuhan telah sediakan. Bisa kita bayangkan, untuk burung-burung yang kepadanya hidup kekal tidak diberikan, yang cinta Tuhan kepadanya tidak sebesar kepada kita, bukankah kita akan diberinya melebihi dari burung-burung itu? Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah kita yang hari ini tahu bekerja, tahu berjeri lelah, tahu berjuang, bukankah kita telah lebih dahulu pastinya diberi roti oleh Tuhan kita? Karena itu percayalah, Tuhan sangat mencintai kita. Dia sudah memberikan roti bagi kita. Ambillah, pungutlah di mana Dia telah meletakkannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.